Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bisa kembali melanjutkan proses pembelajaran online, yakni belajar IPA, ilmu pengetahuan alam. Tentunya anak-anak tidak asing dengan pelajaran tersebut karena sudah dipelajari sejak SD hingga sekarang SMP, dan anak-anak sudah naik kelas dari kelas 8 ke kelas 9. Apa saja yang akan dipelajari di pelajaran IPA kelas 9? Maka pada kesempatan kali ini akan kita sampaikan cakupan materi pelajaran IPA kelas 9. Apa saja cakupan materi pelajaran kelas 9? Insya Allah akan kita lihat pada tayangan berikut ini. Ada 5 materi pokok semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang akan dipelajari oleh siswa kelas 9. Yang pertama SRM, yang kedua SPTH, yang ketiga PSMH, yang keempat LS, dan yang kelima LD. Wah, pakai singkatan-singkatan segala. Apa itu? Ya, kita jelaskan. SRM artinya sistem reproduksi manusia. Kalian kan manusia? Nah, pasti sudah tahu ini sistem reproduksi manusia. Yang kedua, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, kalau ini manusia, ini adalah tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, PSMH, pewarisan sifat pada makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sini nanti bisa tumbuhan, bisa hewan, bisa manusia. Yang keempat, LS. Apa itu LS? Listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kelima LD, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu cakupannya apa saja materi tersebut? Kita lihat. Yang pertama SRM. Apa tadi SRM? Sistem reproduksi manusia. Cakupan materi yang pertama pembelahan sel, ada pembelahan mitosis dan meiosis. Kemudian organ reproduksi, baik organ reproduksi laki-laki maupun organ reproduksi perempuan. Kalian pasti punya ini, nanti kita bahas. Yang ketiga spermatogenesis dan oogenesis, proses pembentukan sperma dan oogenesis. Siklus menstruasi, nah ini khusus untuk akhwat, ini untuk perempuan, laki-laki nggak boleh ini nanti. Yang berikutnya fertilisasi dan kehamilan. Dan yang terakhir penyakit pada reproduksi. Nah, yang kedua SPTH, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Cakupan materinya yang pertama perkembangbiakan tumbuhan dan yang kedua perkembangbiakan hewan. Baik nanti perkembangbiakan secara generatif maupun vegetatif, seksual maupun aseksual. Dan yang ketiga, anak-anakku yang dirahmati Allah, PSMH, pewarisan sifat makhluk hidup. DNA, RNA, hukum pewarisan sifat, kelainan sifat keturunan, penerapan pewarisan sifat. Dan yang keempat, anak-anak, yang keempat LS. Apa itu LS? Listrik statis. Listrik itu aliran muatan, statis itu diam. Apa saja cakupan materi listrik statis? Konsep muatan listrik, hukum Coulomb, medan listrik, beda potensial, energi listrik, kelistrikan pada sel saraf, hewan penghasil listrik, ada juga hewan penghasil listrik, teknologi listrik statis. Nah, itu semua nanti akan kita pelajari di dalam materi listrik statis. Dan yang terakhir LD. Apa tadi LD? Listrik dinamis. Apa saja cakupan materinya? Arus, hambatan, dan tegangan listrik atau yang kita kenal nanti dengan hukum Ohm. Rangkaian listrik, sumber arus listrik, sumber energi listrik, transmisi listrik, penggunaan energi listrik,
Dan yang terakhir, penghematan energi listrik. Nah, itulah 5 materi pokok yang akan kita pelajari di semester ganjil ini di kelas 9. Siap anak-anakku? Siap anak-anakku? Insya Allah kita siap. Mudah-mudahan nanti bisa. Nah, ada kuis nih. Silakan diperhatikan kuisnya. Cukup mudah. Silakan dijawab dengan hati dan pikiran masing-masing. Tidak boleh terpengaruh oleh jawaban teman. Materi apa yang paling menarik dari 5 materi tadi? SRM, SPTH, PSMH, LS, ataukah LD? Masih ingat kepanjangannya tadi apa? SRM apa tadi? Sistem reproduksi manusia. SPTH, sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. PSMH, pewarisan sifat makhluk hidup. LS, listrik statis. LD, listrik dinamis. Nah, silakan segera dijawab. Tulis jawaban kalian di kolom komentar e-learning madrasah. Nanti insya Allah akan kita cek siap mana yang terbanyak pilihan anak-anak materi yang paling menarik. Insya Allah mudah-mudahan kita bisa diberikan kemudahan oleh Allah, bisa melaksanakan atau bisa mengikuti seluruh materi dengan baik dalam 1 semester ini. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Jangan khawatir, IPA asyik. Jangan pernah berpikiran bahwa IPA itu sulit, IPA itu menyebalkan, IPA itu membuat pusing, tapi yakini bahwa IPA itu asyik. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.